Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen beserta dengan teman-teman sekalian. Saya Florende Sihombing akan mempresentasikan sajian saya yang berjudul Laki-laki bersatu dengan istrinya. Tinjauan biblis terhadap esensi pembentukan keluarga dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Sejak semula, Allah yang merancang adanya sebuah keluarga yang didasari pada menyatunya seorang laki-laki dan perempuan. Keluarga memiliki peran, fungsi, dan hakikat yang penting sesuai dengan pandangan Allah. Bab 2, etimologi dan terminologi. Yang pertama, laki-laki atau Adam. Kata Adam dalam teks ini memiliki makna yang sama dengan penggunaan kata is. Is berarti laki-laki dalam pengertian seksual, menunjuk pada pria dewasa yang memiliki sifat-sifat maskulin, digunakan untuk menunjuk manusia dalam Yeremia 22 ayat 30. Kata ini juga berarti suami. Dalam versi kisah penciptaan dalam Kejadian 1, kata Adam menunjuk kepada umat manusia. Dalam Kejadian 2, kata Adam menunjuk kepada nama orang. Dalam Perjanjian Baru, kata Adam muncul 9 kali. 8 kali mengacu kepada manusia pertama dan 1 kali mengacu kepada Kristus. Yang kedua, bersatu, dabak. Kata kerja dabak yang berarti melekat, menempel, menandakan jalinan lengkap antara pria dan wanita, suatu ikatan yang ditetapkan secara ilahi yang sulit untuk dihancurkan. Kata ini muncul sebanyak 398 kali. Kata dabak digunakan dalam arti positif seorang pria yang berpaut pada istrinya dalam Kejadian 2 ayat 24, yang digunakan juga untuk menunjuk pada perkawinan. Ungkapan tersebut mengungkapkan kasih sayang yang erotis dan bahkan bersahabat terhadap seseorang. Kata dabak tidak hanya menyiratkan hubungan seks, karena bisa juga menjelaskan hubungan antara sesama jenis atau hubungan antar manusia secara umum. Dalam kitab Ulangan, kata dabak digunakan untuk menggambarkan hubungan Allah dengan bangsa Israel. Yang ketiga, perempuan, isyah. Isyah dalam bahasa Yunani adalah gune. Kata ini biasanya diambil dari kata dasar, pikiran, sakit, lemah. Penggunaan kata ini dapat diterjemahkan sebagai wanita dan istri. Dalam konteks teks ini, kata isyah berfungsi sebagai sebutan untuk satu-satunya perempuan yang diberikan Allah untuk berada di sisi Adam. Bab 3, pokok teologi. Yang pertama, inisiatif Allah dalam membentuk pola hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian pasal 1 dan 2 menunjukkan bagaimana seharusnya ciptaan Tuhan bergerak dan bertumbuh dalam maksud dan rancangan Allah Sang Pencipta yang Maha Kudus, khususnya manusia yang memiliki nilai yang amat istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Allah sendiri yang berinisiatif dalam merancang hubungan manusia dengan sesamanya. Ikatan antara laki-laki dan perempuan inilah yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga. Kejadian pasal 1 dan 2 berbicara tentang kesederajatan jenis kelamin yang saling melengkapi dan bersukacita secara timbal balik atas ketidaksamaan laki-laki dan perempuan. Konteks yang melihat manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang sederajat yang hendak saling menolong bukan dalam keluarga saja, melainkan juga dalam masyarakat luas. Demikianlah manusia menurut rencana Allah. Sebagai pencipta yang berdaulat, Allah aktif dan agresif menciptakan dan menegakkan dunia dan segala isinya. Allah secara aktif berbicara, melihat, menciptakan, memanggil, memberkati, memisahkan, dan yang menempatkan setiap bagian dari tatanan ciptaan. Kejadian 2 adalah puncak dari penciptaan yang dilakukan Allah, yaitu Allah secara khusus menciptakan perempuan. Pola persatuan antara laki-laki dan perempuan merupakan esensi persekutuan yang diinisiasi oleh Allah. Penciptaan Allah terhadap perempuan bukan ingin menjelaskan hakikat perempuan, tetapi tentang martabat perempuan dalam lembaga pernikahan.
Yang paling ditekankan dalam teks ini adalah bagaimana hubungan antar pribadi menjadi sebuah persekutuan yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Allah sendirilah yang berinisiatif untuk memberikan perempuan itu kepada Adam, bukan Adam yang berinisiatif dan berusaha mencari dan menemukannya. Maka Allah sendirilah yang menetapkan syarat dan hubungan ikatan janji di antara mereka berdua. Yang kedua, pengakuan laki-laki terhadap perempuan. Kegembiraan laki-laki akan keberadaan perempuan itu menunjukkan bahwa hakikat dan keberadaan diri Adam ada dalam perempuan itu. Adam mengungkapkan kesukaannya yang tak terbendung. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dalam hal inilah, seorang laki-laki ketika menyatakan bahwa perempuan adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, menjadi pernyataan dari komitmennya padanya. Maka perayaan itu menjadi mitra dalam Alkitab dalam perkawinan modern, bahwa dalam kelemahan, yaitu kelemahan daging, dan dalam kekuatan, yakni kekuatan tulang, maka keadaan tidak mengubah kesetiaan dan komitmen. Jadi ayat ini tidak menghubungkan kekuatan pria dan kelemahan perempuan, seolah dia adalah perwujudan tulang dan dia adalah perwujudan daging. Baik laki-laki maupun perempuan berbagi seluruh karakteristik manusia dari yang kuat sampai yang lemah. Laki-laki membutuhkan perempuan demi keutuhannya sebagai laki-laki. Begitu juga sebaliknya, perempuan membutuhkan laki-laki demi keutuhannya sebagai perempuan. Yang ketiga, menjadi satu daging. Adam menyembah Allah dalam sebuah perkawinan yang bahagia. Ayat 24 berhubungan dengan seks dan berhubungan dengan berkat Allah jika dikaitkan dengan Kejadian 1 ayat 28. Selaras dengan makna penting perempuan, ayat 24 memberikan pernyataan Allah sehubungan dengan hubungan erat yang berkesinambungan yang seharusnya ada di antara pria manapun dan rekannya. Allah menyatakan bahwa seorang pria dan istri hendaknya mengikatkan diri satu sama lain dalam hubungan yang langgeng, bahkan meninggalkan orang tua mereka sendiri untuk melakukannya. Allah menyempurnakan pernikahan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan pernikahan suami istri lebih kuat dari ikatan ayah dan anak dalam keluarga di ayat 24. Persekutuan laki-laki dan istrinya bahwa mereka menjadi satu daging. Hal ini menunjukkan hubungan yang begitu melekat, menunjukkan pada perjanjian terhadap prinsip pernikahan. Bersatunya laki-laki dengan istrinya merupakan salah satu cara untuk mewujudkan hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah harus jauh dari orang tuanya masing-masing agar tidak terikat emosional dan fisiknya, sehingga tidak mempengaruhi keberlangsungan keluarga kecil yang baru dibentuk. Keterpisahan laki-laki dan perempuan dari ayahnya dan ibunya akan menolong mereka bertumbuh dalam hubungan pribadi, terlebih lagi dalam menghadapi masalah atau rintangan dalam hidup berumah tangga. Menjadi satu daging menunjuk pada kesatuan pribadi antara laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dan diperdalam dalam persetubuhan. Dalam satu daging, Allah bermaksud merealisasikan prokreasi. Melalui kesatuan daging suami istri akan ada anak-anak mereka, sehingga terwujudlah firman Allah dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berkata bahwa manusia harus beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Melalui persetubuhan suami dan istri, kreativitas dan rencana prokreasi Allah nyata dan tak terpisahkan. Persetubuhan melambangkan komitmen perjanjian dan membantu memperdalam hubungan berdasarkan cinta kasih dan kesetiaan. Klimaks penciptaan bahwa pasangan itu telanjang dan tidak merasa malu di hadapan satu sama lain di ayat 25. Bisa saja telanjang yang dimaksud adalah telanjang fisik, tetapi bisa juga menggambarkan bahwa tidak ada penghalang apapun yang menimbulkan perpecahan antara Adam dan perempuan itu. Manusia diperuntukkan menyatakan hubungan seksualitasnya hanya di dalam batasan pernikahan yang didasari oleh cinta dan kasih setia,
mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan telanjang dan tidak malu. Ketelanjangan suami istri yang diungkapkan dalam teks ini adalah keadaan di mana seorang laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam ikatan suami istri saling menerima sebagaimana adanya. Signifikasi dalam perjanjian baru. Dalam perkawinan, posisi dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Hubungan suami istri, Adam dan perempuan yang merupakan inisiatif Allah sendiri, digunakan Allah dalam konteks perjanjian baru, di mana Allah sendirilah yang menjadi gambaran suami atau mempelai laki-laki, dan umat adalah gambaran seorang istri. Penggunaan metafora suami istri sebagai gambaran hubungan Allah dengan umat menunjukkan bahwa ikatan pernikahan sangat berharga, bahwa pernikahan sangat sakral dan mulia di hadapan Allah. Yesus sendiri dalam ajarannya tidak membedakan posisi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Kasih seorang laki-laki kepada istrinya sama seperti kasih Tuhan kepada umatnya. Kasih yang harus benar-benar murni dan tulus tanpa mengharapkan balasan, rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Peranan keluarga Yesus memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam menunjukkan penggenapan karya Allah, untuk menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus terjadi penggenapan mesianik yang dinanti-nantikan. Allah memakai sebuah keluarga sebagai jalan hadirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Allah secara konsisten memilih keluarga untuk menyampaikan, meneguhkan, dan mewujudkan janji dan karya keselamatannya. Maka orang-orang Kristen diharapkan mampu menjadi teladan melalui perkawinan. Kesimpulan, keberadaan laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan yang sejajar dan utuh dalam membentuk sebuah kehidupan baru, yakni keluarga kecil. Hubungan ini dirancang oleh Allah dengan sangat khusus untuk mencerminkan keberadaannya. Ikatan Adam dan perempuan yang kemudian dikenal sebagai ikatan hubungan suami istri yang melambangkan kasih, pengorbanan, dan ikatan janji antara Allah dan umatnya. Dalam pembentukan sebuah keluarga baru ini, maka sesungguhnya kita diingatkan pada proses penciptaan manusia pada mulanya itu. Perempuan yang diambil dari tulang rusuk laki-laki menunjukkan sebuah peran kesetaraan dalam sebuah hubungan keluarga, bahwa laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga memiliki proporsi, hak, dan kewajiban yang seimbang. Keluarga adalah agen pertama penyebaran firman Allah. Pentingnya pemahaman pasangan yang sepadan berlandaskan penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki akan menolong setiap pasangan yang membentuk keluarga baru bertumbuh seturut dengan rancangan Allah untuk mewujudkan kemuliaan bagi Allah. Pemahaman yang benar tentang esensi pembentukan keluarga akan menolong laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk melihat keluarga dengan penuh penghargaan dan kehormatan yang dapat mengembangkan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan keluarga. Demikian sajian saya ucapkan terima kasih.